Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9 A, B, dan C. Salam jumpa kembali kita di Mapel Bahasa Indonesia. Ya, kita lanjutkan materi kita dengan pidato persuasif. Ya, kita lihat metode pidato ada 4. Metode naskah, metode ekstemporan, metode impromptu, metode menghafal. Oke, kita lihat salah satu. Metode naskah ini ketika orang hanya membacakan pidato saja. Hanya membacakan naskahnya saja. Jadi, metode naskah ini pidatonya sudah dipersiapkan lebih dahulu. Jadi, ketika dia berpidato hanya membacakan naskah yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, yang kedua metode ekstemporan atau outline. Ini juga sudah ada persiapan. Hanya dia tidak keseluruhan naskah pidato itu ada. Jadi dia berupa kerangka atau garis-garis besarnya saja. Jadi ketika berpidato dikembangkanlah pada saat berpidato melalui garis-garis besarnya pidato tersebut. Oke? Yang ketiga, metode impromptu atau dikatakan juga metode impromptu ini metode mendadak, metode serta-merta. Contoh, ketika kita upacara bendera di sekolah setiap hari Senin, yang biasanya membawakan pidato adalah Bapak Kepala Sekolah. Tetapi pada saat kita sudah mau melaksanakan upacara bendera, Bapak Kepala Sekolah berhalangan. Nah, langsung digantikan oleh wakil kepala sekolah, yaitu Ibu Ginting. Ya, jadi Ibu Ginting di sini tidak ada persiapan sebelumnya, langsung berpidato. Itulah yang dinamakan dengan metode impromptu. Metode tidak ada persiapan, ya. Metode serta-merta sama. Oke, yang terakhir sebagai metode berpidato atau metode pidato, metode menghafal. Kalau metode menghafal sudah ada juga persiapan, ya. Mulai dari awal sampai akhir pidato sudah ada. Jadi dari naskah pidato itu dia menghafal dari awal sampai akhir. Hanya ada kelemahannya kalau metode menghafal ini. Ketika kita di saat mau membawakan pidato itu mungkin saja lupa. Jadi itu kelemahan dari metode menghafal. Oke, 4 tadi metode dalam berpidato. Pertama metode naskah, yang kedua metode ekstemporan atau outline atau juga metode kerangka, yang ketiga metode impromptu, yang keempat metode menghafal. Oke, itu metode pidato 4. Oke, kita lanjutkan. Struktur dalam pidato itu ada 3. Struktur pidato ada 3, ya. Yang pertama, pernyataan posisi. Ya, pernyataan posisi merupakan pendapat penulis terhadap persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja? Oke. Yang kedua, tahap argumen. Ya, tahap argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis. Dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, dan informasi. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Terbagi 3 struktur yang ketiga ini. Ya, yang pertama menekankan pikiran utama, yang kedua mengembangkan argumen secara logis dan didukung oleh bukti-bukti, yang ketiga mempergunakan tabel, diagram, atau gambar. Oke, itu struktur dalam pidato persuasif. Yang berikut lagi kita lihat contoh pidato persuasif. Oke, contoh pidato persuasif. Jadi dari 3 struktur pidato tadi, ada 3 strukturnya. Yang pertama tadi pernyataan posisi,
yang kedua tahap argumen, yang ketiga penguatan pernyataan posisi. Nah, lihat dari contoh pidato persuasif ya. Di sini yang mana dia pernyataan posisi? Paragraf 1. Keseluruhan paragraf 1 itu merupakan pernyataan posisi. Ya. Yang paragraf 2 sampai 3 itu adalah tahap argumen. Yang paragraf 3 merupakan penguatan pernyataan posisi. Ya, jadi dapat struktur daripada teks pidato persuasif. Ya, dilihat dari contoh pidato persuasif. 3 tadi strukturnya. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Ibu ulangi, dari contoh pidato persuasif ini, paragraf pertama, yaitu mulai dari selamat pagi sampai satu pun. Itulah merupakan pernyataan posisi. Paragraf 2 dan 3 merupakan tahap argumen dari mulai teman-teman sampai dengan kelelawar. Itu adalah tahap argumen. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Itu mulai dari saya sampai sebesar-besarnya. Oke? Jadi topik kita pada hari ini yang pertama tadi, metode dalam pidato ada 4. Yang kedua, struktur pidato ada 3. Oke? Yang terakhir, contoh pidato persuasif. Ini bisa kita lihat ya. Contoh pidato persuasif. Oke? Jadi 3 materi pokok kita pada hari ini. Oke? Sampai di sini kita lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih Ibu ucapkan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.